Hey, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku kelas 4 semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke, today hari ini kita akan belajar, tapi belajarnya lewat daring atau online. Jadi teman-teman menyimak videonya dari Kak Teguh sampai selesai. Kemudian nanti ada sedikit tantangan buat kalian supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang Kak Teguh berikan. Tapi tenang saja, tugasnya tidak akan begitu banyak, hanya sedikit. Yang penting kalian berani mencoba dan berani mencari referensi sendiri. Oke? Seperti apa tugasnya nanti kita akan segera saja mengetahui setelah Kak Teguh masuk ke kelas kalian itu kelas 4. Oke semuanya, see you after this video. Oke? Oke teman-teman, kita sudah kembali di sini di kelas kalian ya, kelas 4. Baik ini, good morning everybody. How are you today? Okay, I hope that you are now in a good condition. Alright. Have you got your breakfast today? Me? I don't have any breakfast today because you know what? I go to the school this morning early and I don't have a chance to make a breakfast. Oke teman-teman, sekarang ini kita akan belajar sesuatu tentang teman-teman itu tahu tidak, pernah tidak, atau pernah mengalami tidak. Maksudnya pernah ulang tahun atau belum, nah gitu. Pastinya kata yakin semuanya pernah ulang tahun, entah itu ketika TK ataupun bahkan kemarin saja baru saja ulang tahun. Oke, today listen up. Today we're going to learn about invitation. You know, invitation. Invitation adalah undangan. Artinya kita akan belajar mengundang temanmu untuk hadir ke pesta ulang tahunmu. Nah, setelah ini kita akan memberikan beberapa contoh invitation atau undangan. Jadi undangan itu ada beberapa macamnya, ada beberapa bentuknya. Nanti teman-teman bisa lihat setelah ini ada beberapa contoh invitation dan kalian bisa melihat itu, kemudian dicermati bagaimana kita membuat sebuah invitation ya teman-teman. Berikut ini akan Kak berikan. I will give you some example of invitation letter, so pay attention on that one so you will understand. Okay, here we go. Let's check this out. Oke teman-teman kelas 4 semuanya, setelah kalian tadi melihat beberapa contoh desain dari invitation letter, maka sekarang mari kita coba perhatikan cara membuat invitation letter. Oke teman-teman, kan juga akan memulai dengan kata pada pagi hari ini, yaitu invitation. Ya teman-teman, invitation itu berasal dari kata invite yang artinya mengundang. Oke teman-teman, jadi invitation itu berasal dari kata invite yang artinya mengundang. Maka dari itu teman-teman paham ya, kalau ada invitation letter itu artinya surat ya. Jadi invitation letter itu adalah surat undangan. Nah, surat undangan ini berbagai macam bentuknya. Ada undangan rapat, ada undangan menghadiri acara tertentu. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas invitation atau undangan tentang ulang tahun. Jadi bisa kita sebut dengan kata birthday invitation. Nah, ini ya teman-teman ya, birthday invitation atau undangan ulang tahun. Seperti yang Kak bilang tadi, kalian pernah ulang tahun kan? Pasti pernah membuat kartu undangan atau kartu undangan ulang tahun gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menginvite atau mengundang teman kalian untuk datang di acara ulang tahun kalian. Oke, kita turn over the next page teman-teman. Yang perlu diperhatikan ketika membuat invitation letter atau
surat undangan atau kartu undangan ulang tahun, yang pertama ada beberapa komponen, yaitu yang pertama pastikan kita memberikan nama yang diundang ya. Kalau nggak ada namanya nanti kartu undangan itu tidak akan ada alamatnya ya, maksudnya tidak akan tahu kepada siapa ditujukan. Yang kedua yaitu setelah nama yang diundang, kemudian acaranya apa gitu kan. Acaranya apa sih? Nah, acaranya apa? Karena kita hari ini membahas ulang tahun, maka acaranya cukup satu teman-teman, acara ulang tahun atau birthday party ya. Party itu adalah pesta, jadi birthday party, pesta ulang tahun. Nah, acaranya teman-teman nanti ketika membuat cukup birthday party. Kemudian yang ketiga, apa yang harus ada di kartu undangan ulang tahun atau birthday invitation party, yaitu yang ketiga adalah waktu dan tempat. Ya, jelas ya, kita harus membutuhkan waktu dan tempat pada undangan tersebut. Kalau tidak, maka yang kita undang akan kebingungan. Dalam artian yang diundang tidak akan tahu acaranya dimulai kapan dan tempatnya ada di mana. Begitu ya. Sekali lagi, hal-hal yang harus ada di invitation letter atau di kartu undangan ulang tahun adalah yang pertama, nama teman yang kita undang atau nama yang diundang, pastikan itu ada. Kemudian komponen yang kedua adalah acaranya itu apa. Acaranya apa? Kalian ngundang itu tuh apa ya, tapi kali ini kita ngundangnya hanya untuk birthday party atau pesta ulang tahun. Kemudian yang ketiga, waktu dan tempat. Jadi waktunya harus jelas dan tempatnya harus jelas. Itu ya 3 komponen utama dalam kita membuat sebuah invitation letter. Nah, nanti teman-teman coba membuat invitation letter dengan gaya bahasanya sendiri, kemudian dengan melihat tadi contoh-contoh yang sudah kami berikan di video. Mungkin kalian bisa mencontoh itu dari segi tulisannya atau dari segi desainnya, dan yang jelas kalian semua boleh menggunakan Google untuk membuat invitation letter, artinya untuk melihat desainnya atau model-modelnya seperti apa, dan nanti dikumpulkan ke kartu dalam bentuk foto boleh, video pas kalian lagi buat juga boleh ya. Oke, langsung kita coba untuk membuat sebuah invitation letter. Oke, bisa dimulai dengan kata ini, 1, to itu artinya kepada ya. Jadi ini komponen yang pertama tadi, nama orang yang akan diundang, misalnya to Alan Walker gitu ya, to Alan Walker. Kemudian yang di bawah kita bisa menggunakan kalimat you atas, ini artinya you are, terdiri dari kata you dan terdiri dari kata are. Jadi your itu artinya you are ya. Ini nanti pas buat nggak usah dikasih kayak gini teman-teman. Jadi you're invited, artinya kamu diundang. You're invited to dalam my birthday party. Oke ya. Jadinya untuk Alan Walker kamu diundang untuk pesta ulang tahunku, begitu. Kemudian kalian bisa lihat kemudian di komponen yang kedua sudah terpenuhi, yaitu acaranya adalah ini. Ini komponen yang pertama teman-teman tadi. Kemudian ini komponen yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah tadi apa? Waktu dan tempat. Nah, untuk waktu dan tempat, untuk waktunya dulu kita harus menggunakan kata depan on. Untuk menyatakan waktu itu kalimat pertama diawali dengan on. On ini kemudian diteruskan dengan tanggal, misalnya on March 16 PH gitu ya, 16
2020. Nah, ini cara menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris adalah bulannya dulu, kemudian tanggalnya, baru tahunnya ya. Jadi seperti ini. Nah, menuliskan keterangan waktu diawali dengan kata on. Kemudian ini waktunya sudah, berarti tinggal tempatnya. Nah, tempat itu diawali dengan kata depan atau partikel at. Di mana party itu akan diselenggarakan atau di mana pesta itu akan diselenggarakan. At, misalnya my house, di rumahku gitu ya. At my house. Jadi akan diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2020 di rumahku gitu ya. Kemudian waktunya masih menggunakan at my house. Oh sorry teman-teman, ini bukan at ya, maafkan aku salah. In, ini diawali dengan kata in karena menunjukkan kata tempat. Jadi kemudian untuk menunjukkan kata waktu yang berhubungan dengan jam, kita menggunakan at. Misalnya at 15.30 PM. Perlu diketahui PM ini kenapa? Karena sudah lebih dari jam 12 siang maka menggunakan PM. Sebelum jam 12 siang maka menggunakan AM. Kemudian kalimat tambahan di sini adalah kalimat yang kalian bikin sendiri. Misalnya datang ya gitu kan. Please come, begitu ya. Misalnya please come to my party. Itu biasanya untuk mengakhiri sebuah kartu undangan atau surat undangan itu seperti itu. Kalau biasanya di kartu undangan itu ada tulisan tiada kesan tanpa kehadiranmu. Boleh itu nanti kalian tambahkan. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya kalian bisa gunakan Google Translate. Nah, demikian ya teman-teman ya, cara kita membuat invitation letter. Jadi setelah 3 komponen itu terpenuhi, yang pertama nama orang yang diundang, yang kedua acaranya apa, kemudian yang ketiga waktu dan tempatnya kapan, kemudian ini kalimat hanya tambahan, ada dan tidak ada, tidak apa-apa, mau ada bagus, tidak ada juga tidak apa-apa. Kemudian kalau ini sudah tersusun rapi, kemudian kalian hias sesuai dengan desain yang tadi kamu contohkan, atau kamu mau hias dengan sesuai dengan keinginan kalian sendiri, it's okay, terserah ya. Intinya itu yang harus kalian penuhi dalam invitation letter. Oke, sekian dulu teman-teman untuk penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dan berani mencoba. Intinya berani mencoba. Dan nanti salah atau benar sih tidak usah takut, karena salah ada proses dari belajar, dan yang penting kalian mau berusaha untuk menjadi benar. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kata gue akhiri sebelum nanti ketemu lagi di video berikutnya. Oke, thank you guys for your attention. For now I say thank you very much and goodbye. Oke, teman-teman, bagaimana? Tadi sudah melihat contohnya dan cara membuatnya kan? Mudah sekali. Yang perlu kalian lakukan hanya sebetulnya mencari kosakata tersebut dalam kamus, atau teman-teman karena kalian sedang berada di rumah, kalian bisa menggunakan Google Translate. Look at my mom. Google Translate. Begitu ya. Ingat, rumusnya dalam bahasa Inggris adalah lebay. Semakin lebay kalian, semakin terdengar seperti native. Oke, seperti native English, native speaker. Oke. Itu tadi tentang invitation letter. Jadi teman-teman, setelah ini teman-teman coba membuat sebuah invitation letter, dan kataku pengen invitation letternya tuh surat undangannya tidak biasa. Artinya boleh kalian hias, boleh kalian warnai, atau kalian bentuk sesuai keinginan kalian. Nah, nanti teman-teman semua setelah sudah jadi, nanti dikirimkan ke Kak Teguh atau ke Kak Ferdi atau ke grup kelas 4. Jadi mengirimkannya boleh dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk video. But I will appreciate if you submit your work in video time, alright? Tapi bagi yang pakai foto tidak apa-apa. Dan teman-teman, remember one thing, ingat satu hal, bahwa di invitation letter harus ada komponen-komponen seperti nama yang diundang, kemudian acaranya apa,
Kemudian yang ketiga, waktunya apa? Oke, teman-teman, itu tadi sekilas tentang invitation letter, dan aku yakin kalian semua pasti bisa, kalian semua pasti mau berusaha. Dan satu lagi teman-teman, kataku titip pesan pada kalian semuanya, kalian sedang berlibur, tapi liburan ini bukan untuk kemana-mana, artinya untuk menjaga diri kalian dari kontaminasi virus atau virus. Jadi teman-teman, stay in your house, stay in your home, keep safe, keep clean, and always pray to God, so God will protect you. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak atau mengikuti video dari kataku dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kalian semua hari ini belajar sesuatu yang baru, yaitu invitation letter, dan kalian semuanya bisa membuat itu nanti di rumah, dibuat sebagus mungkin. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Thank you for your attention today.